Saudaraku seiman seakidah, bayangkan suatu hari ketika Anda menemukan satu peti emas seperti peti yang ada di depan mata saya ini. Semuanya ketika Anda buka berisikan emas, berlian. Anda menemukan sebagian dari peninggalan Qarun. Emas yang melimpah, harta yang semuanya menakjubkan, membuat mata Anda terbelalak. Hati Anda berbinar-binar. Kenapa? Satu peti emas Anda temukan begitu saja, tanpa susah, tanpa payah, tanpa harus bercucuran keringat. Namun, tahukah Anda bahwa seperti emas, apalah artinya? Seperti intan berlian, apalah gunanya? Kalau semuanya akan berujung kepada sengsara. Karenanya, cobalah Anda pikirkan, Anda renungkan, manakah yang lebih berharga, seperti emas, ataukah hati Anda yang terus senantiasa terjaga kesuciannya? Silakan Anda renungkan, pikirkan, manakah yang lebih berharga, seperti emas, ataukah keluarga Anda yang Anda didik, Anda bangun moral, iman, akhlaknya. Karena kalaupun Anda telah mendapatkan seperti emas ini, Anda tidak akan pernah puas, Anda akan terus dibuai oleh mimpi. Andai aku mendapatkan peti yang kedua, andai aku menemukan peti yang ketiga. Dan kalaupun Anda telah menemukan peti yang ketiga dan keempat, Anda akan berpikir, andai saya memiliki tambangnya. Kalaupun Anda telah memiliki tambangnya, Anda akan berpikir, andai saya memiliki yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak pernah ada hentinya. Tidak pernah ada puasnya. Tidak pernah ada batasnya. Ambisi untuk memiliki harta dunia. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahu mathalah. Apalah arti satu peti? Apalah arti satu kotak? Andai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Anda untuk menemukan 2 lembak emas, bukan lagi satu peti. Apalah arti satu peti? 2 lembak emas Allah berikan kepada Anda. Allah tunjukkan kepada Anda semuanya hamparan emas. Anda pasti, ambisi Anda, naluri keserakahan Anda tidak akan berhenti. Anda akan berpikir, andai aku menemukan lembah yang ketiga. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab. Andai manusia memiliki 2 lembah emas, bukan hanya peti. Niscaya Anda akan berpikir, niscaya Anda bermimpi, niscaya Anda terobsesi untuk memiliki lembah yang ketiga. Wama malabnu jawf ibnu Adam illa turab. Dan tidak ada yang menghentikan ambisi Anda kecuali at-turab ketika al-maut telah tiba. Karenanya, silahkan, tidak ada salahnya Anda menemukan peti emas. Tidak ada dosanya Anda menemukan lembah emas. Namun ingat, Anda berkarya, Anda beramal, Anda mengeruk dunia, memiliki lembah, memiliki tambang, memiliki perusahaan, memiliki usaha. Hendaknya Anda berpikir, hendaknya Anda bertanya, untuk apa semuanya ini? Dengan cara apa aku mendapatkannya? Kalau Anda memiliki satu petak emas dengan cara mencuri, tentu petakalah yang Anda akan peroleh. Kalau Anda memperoleh satu petak emas, satu kotak emas, satu peti emas dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya? Semuanya hanya akan terasa manis sesaat, penyesalan seumur hidup. Apalah artinya Anda memiliki 2 lembah emas kalau ternyata 2 lembah emas ini menjadikan Anda sengsara dunia akhirat. Karena tempuhlah jalan yang halal. Tempuhlah jalur-jalur yang benar, cara-cara yang benar dalam berusaha. Percayalah, dengan menempuh jalan yang halal, rezeki Anda tidak akan berkurang. Dan sebaliknya, dengan menempuh jalur yang haram, percayalah, rezeki Anda juga tidak akan bertambah. Karena semuanya telah ditakdirkan, telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala, sebelum Allah menciptakan langit dan dunia, rezeki Anda telah dikodratkan. Ingatlah pesan Rasulullah SAW ketika belum menyatakan la tastabti'ur rizqa. Jangan sekali-kali engkau merasa
kodrat rezekimu, jatah rezekimu telat datang. Tidak ada yang telat. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang di luar perkiraan. Semuanya sesuai dengan kodrat ilahi. La tastabti'ur rizqa bidzambi, la tastabti'ur rizqan, sekali-kali engkau merasa rezekimu telat datang. Karena fa inna ruhal kudus, kata Rasulullah, satunya malaikat Jibril telah memberikan jaminan kepadaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwamu, dirimu tidak mungkin binasa. Engkau tidak akan mungkin menghembuskan nafas terakhirmu sampai engkau benar-benar mengenyam seluruh jatah rezekimu. Khudhul halal wada'ul haram. Karenanya sebagai aplikasi keimanan kepada Allah bahwa rezekimu telah dikodratkan, telah digariskan, telah ditulis. Semuanya telah ditentukan. Khudhul halal, tempuhlah jalan yang halal. Wada'ul haram, tinggalkanlah jalan yang haram. Ingatlah pesan Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas. I'lam, percayalah, yakinlah, jangan pernah ada ragu. Annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uk. Andai seluruh umat bersatu padu, bersekongkol untuk memberikan keuntungan kepadamu, untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, telah Allah takdirkan. Sebaliknya, andai mereka bersatu padu ingin mencelakakanmu, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut, karena mereka tidak kuasa melakukannya, tidak mungkin bisa menjalankannya kecuali sesuatu itu telah menjadi bagian dari kodrat Anda, menjadi kodratmu, menjadi tulisan, bagian dari tulisan takdirmu. Karenanya tempuhlah jalan yang halal, tinggalkanlah jalan yang haram. Yang jalan yang haram tidaklah akan melipat gandakan rezeki. Bahkan sebaliknya, jalan-jalan yang haram menjadikan jatah rezeki Anda tidak bermanfaat, tidak barokah, sehingga Anda tidak bisa menikmati rezeki Anda. Bahkan sebaliknya, jalan yang haram akan semakin menyempitkan pintu rezeki Anda. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Sejatinya, seseorang dapat saja terhalang dari jatah rezekinya, tertutup pintu rezekinya dengan apa? Gara-gara dosa yang pernah dia lakukan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu dari langit, pintu-pintu keberkahan dari langit, dan juga pintu-pintu keberkahan dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Akan kami bukakan pintu rezeki, pintu keberkahan Allah, pintu kemurahan Allah. Dari mana? Dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu. Namun kembali lagi kepada Anda, percaya atau tidak. Anda percaya atau tidak? Beriman atau tidak? Atau mungkin Anda ragu, bimbang, tidak sepenuhnya percaya. Sehingga apa yang terjadi? Kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka berdusta, mereka mendustakan, mereka meragukan, maka sengsaralah yang terjadi, kemiskinanlah yang terjadi, keserakahanlah yang merajalela, ambisi, menghalalkan segala macam cara, itulah yang akhirnya sekarang menjadi metode, menjadi jalur, menjadi jalan orang untuk mencari rezeki, menghalalkan segala macam cara, sehingga rezeki bukan semakin lapang, semakin sulit, semakin sempit, semakin susah. Namun percayalah, sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, Anda pasti percaya bahwa ketika Anda menempuh jalan yang lurus, jalan yang halal, rezeki Anda tidak akan berpindah, tidak akan berkurang. Rezeki Anda akan tetap dapat Anda nikmati, tidak akan ada yang kuasa merebut sedikit pun jatah rezeki Anda. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Ingat, Allah telah memberikan jaminan kepada Anda, memberikan kepastian kepada Anda, apapun jatah Allah Subhanahu wa taala berupa karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada Anda, tidak akan ada kekuatan yang kuasa menghentikannya. Tidak akan ada kekuatan yang mampu menahannya. Namun sebaliknya, kalau Allah telah menghendaki untuk menghentikan, untuk menahan, untuk menghalangi jatah rezeki, menghalangi kerahmatan, kemurahannya, tidak akan ada yang kuasa membukakan pintu kemurahan tersebut.
Tidak akan ada yang kuasa memudahkan sesuatu yang telah Allah buat jadikan sulit. Tidak akan ada yang bisa melapangkan sesuatu yang telah Allah sempitkan. Karenanya percayalah, rizki Anda ada di tangan Anda. Rizki Anda tidak akan berpaling dari Anda. Rizki Anda tidak akan ada yang merebutnya. Tempuhlah khudul halal, wada'ul haram. Tempuhlah jalan yang halal dan tinggalkanlah jalan haram. Percaya atau tidak, buktikan kebenaran janji Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.